Mengapa syariat diajarkan kepada semua, tapi makrifat hanya menyentuh hati-hati tertentu, diam-diam, sunyi, dan tersembunyi? Mungkin jawabannya bukan karena ilmu ini sulit, tapi karena tidak semua hati siap. Karena makrifat bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Dan tidak semua yang mencari benar-benar dipanggil. Inilah warisan paling rahasia Rasulullah, yang tidak disampaikan lewat kata, tapi diturunkan lewat cinta kepada jiwa yang telah hancur dan pasrah. Sunyi di balik sabda. Pernahkah kau bertanya, mengapa Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terbuka sebagaimana beliau menyampaikan syariat? Mengapa tidak ada khutbah panjang yang menjelaskan detail rasa fana atau rincian tentang perjalanan ruh ke hadirat Allah? Apakah ilmu setinggi itu disembunyikan? Ataukah ada rahasia yang hanya bisa terbuka jika hati sudah siap? Ketahuilah, Rasul bukan menyembunyikan, tapi menahan mutiara dari tangan-tangan yang belum tahu nilainya. Makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dicurahkan kepada semua manusia seperti air ke dalam gelas. Ia lebih seperti cahaya yang harus ditangkap oleh mata batin. Bila hati masih tertutup oleh dunia, maka meskipun dia mendengar kalimat-kalimat tertinggi, ia akan menganggapnya dongeng belaka. Maka Nabi pun menahan, bukan karena pelit, tapi karena sayang. Karena bila mutiara disodorkan kepada yang belum siap, maka bukan hanya akan ditolak, tapi akan dihina. Para sahabat Nabi pun tidak semuanya menerima ilmu makrifat secara langsung. Hanya beberapa ruh terpilih yang diberi jalan ke dalam rasa terdalam, seperti Abu Bakar, Ali, Salman Al-Farisi, dan Bilal. Mereka tidak belajar makrifat lewat kata-kata, tapi lewat kejadian demi kejadian yang menggetarkan jiwa. Lewat tangisan dalam sujud, lewat diam di padang pasir, lewat cinta yang meleburkan diri di hadapan kekasih sejati. Makrifat bukan diajarkan, tapi diturunkan dalam sunyi. Jika engkau perhatikan, Rasul lebih banyak berbicara tentang akhlak, ibadah, dan tauhid secara lisan. Tapi ketika berbicara tentang hakikat, beliau menggunakan simbol, isyarat, dan diam. Pernah Rasul bersabda, ada satu ilmu yang jika aku sampaikan, kalian pasti akan memenggal kepalaku. Apakah itu? Itu adalah ilmu rasa yang menembus tirai-tirai akal. Ilmu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah fana, yang tidak lagi memiliki kepentingan apapun selain Allah. Makrifat bukan sekadar ilmu tinggi, ia adalah perjalanan ke dalam. Dan tidak semua orang siap masuk ke dalam dirinya sendiri. Karena untuk masuk, seseorang harus berani kehilangan nama, kehormatan, bahkan pikirannya. Maka jika ada yang ingin tahu tentang makrifat, tapi masih terikat oleh kebanggaan terhadap ilmu, maka yang ia cari bukan makrifat, tapi sekadar kebanggaan baru. Disitulah kenapa Nabi memilih diam, daripada memberi sesuatu yang akan disalahpahami dan malah menyesatkan. Ilmu ini bukan untuk semua telinga, karena telinga hanya mendengar suara, tapi makrifat berbicara dalam getar. Dan getar itu hanya bisa dirasa oleh hati yang telah dikosongkan dari dunia. Maka tak perlu heran jika Nabi memeluk beberapa sahabatnya lama dalam diam, atau menatap mereka dengan pandangan yang dalam dan hening. Disitulah ilmu diturunkan, dalam hening, dalam rasa, bukan lewat ceramah panjang, tapi lewat detakan ruh yang bersatu. Sampai hari ini ilmu itu masih berjalan, tapi bukan lewat seminar atau buku-buku tebal. Ia berjalan lewat para kekasih yang menyembunyikan diri di balik kerendahan. Mereka tidak mengaku tahu, tapi rasa mereka telah tembus ke hadiratnya. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadiran mereka membuat jiwa orang lain gemetar. Itulah warisan Nabi yang paling dalam. Bukan hanya syariat yang lahir, tapi makrifat yang batin. Dan hanya hati yang dipilih yang bisa merasakannya. Ilmu rasa yang tidak bisa dipaksakan. Apa yang terjadi jika engkau memaksakan cahaya menembus mata yang masih tertutup? Ia tak akan melihat apapun, bahkan bisa menjadi buta. Begitulah makrifat. Ia bukan ilmu yang bisa disampaikan kepada semua orang, karena dasarnya bukan logika atau hafalan. Ia tumbuh dalam keheningan, di tanah hati yang telah digemburkan oleh ujian, dan ditaburi benih kepasrahan. Ketika Rasulullah menyampaikan syariat, semua bisa mengikutinya. Tapi ketika beliau menyentuh hakikat,
hanya hati-hati tertentu yang mampu menangis tanpa suara. Pernahkah engkau merenung, mengapa sebagian besar manusia lebih tertarik pada dalil daripada diam? Karena dalil bisa diperdebatkan, bisa dipelajari, dan memberi rasa kuasai. Tapi diam hanya bisa dihadapi oleh mereka yang berani menelanjangi ego. Makrifat hidup dalam sunyi yang tak bisa dipelajari oleh siapapun yang masih ingin dipuji. Maka Rasul pun mengajarkannya hanya pada mereka yang telah melewati syariat dengan kerendahan, yang tidak lagi merasa tahu. Banyak orang bertanya, kalau memang makrifat itu penting, mengapa tidak ditulis dalam Al-Quran secara eksplisit? Pertanyaan itu lahir dari akal yang terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Padahal makrifat bukan benda yang bisa dikemas dalam kalimat. Al-Quran adalah samudera. Bagi mereka yang hanya berenang di permukaan, mereka hanya menemukan hukum. Tapi bagi hati yang menyelam dengan cinta dan keikhlasan, mereka akan menemukan cahaya makrifat di balik setiap huruf.